Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang salah satu alat yang kami gunakan untuk servis komputer, laptop, dan printer juga. Jadi ini adalah screwdriver ya. Jadi obeng elektrik ya. Ini adalah salah satu produk dari Black & Decker yang saat itu yang ini sudah saya pakai sekitar mungkin hampir 2 tahun ya, dan ini masih kondisinya masih bagus ya, mungkin sedikit mengelupas seperti ini, cuman ini bagus lah, masih bagus, masih bekerja dengan baik. Saya akan mereview kenapa ini merupakan salah satu alat yang harus dimiliki teknisi laptop, komputer maupun printer ya. Jadi pas di pembeliannya kita dapat alat ini, kemudian satu set mata obengnya, ini ada banyaknya mata obengnya ini, terus ada tambahan untuk yang manualnya, ini ada lumayan, ini sering saya gunakan. Kalau yang paling sering minus sama plus ini untuk buka baut-baut yang kecil-kecil di ini ya, dua ini paling yang sering digunakan. Ini untuk buka-buka baut-baut di harddisk dan motherboard yang di dalam laptop ya biasanya. Kalau untuk ini yang paling sering digunakan ya cuman minus sama plus ini yang paling sering ini makanya sampai sudah mulai sedikit lecet-lecet ya ini, karena memang pemakaiannya ya. Ini merupakan board listrik ya, jadi sistemnya ini di cas, dan ini di paket pembeliannya kita dapat charger, cuman ini sudah chargernya warnanya hitam dan kabel datanya juga hitam, kabel chargernya. Jadi seperti charger HP persis, jadi kita bisa juga pakai charger HP untuk mengecasnya. Jadi ini ada indikatornya ya, misalnya kita cas gini nanti akan naik. Ini kebetulan baterainya sudah mau penuh ya. Jadi terus untuk pengaturan torsinya ini juga kita bisa ini. Jadi ini pengaturan torsinya untuk laptop itu kita pakai yang paling rendah aja. Kalau untuk ngobeng-ngobeng yang lebih kuat mungkin kita butuh yang lebih besar, tapi untuk alat elektronik saya seringnya ya cuman pakai untuk yang satu ini. Pernah saya gunakan untuk ngobeng-ngobeng kayak untuk misalkan masang baut di CCTV, ini juga cocok ya untuk masangin CCTV. Jadi kita ngebor kayak gini, kita baut gini, ini juga enak. Jadi kita nggak usah perlu ada itu. Dan di atas, posisi di atas kan biasanya kita pegangan sesuatu dan kita harus membaut, jadi nggak usah muter-muter yang menghabiskan tenaga, tapi kita cukup tekan. Jadi ini sistemnya adalah push and go, jadi ditekan dan dia akan berputar ya. Jadi sesuai dengan namanya itu push and go ya. Ini. Kemudian ini bukan saklar untuk menghidupkan putaran, bukan, ini untuk mengatur arah putaran. Jadi kalau ini kita kesini kan itu berarti dia masang baut. Kalau kita membuka baut itu kita ke belakang kan kayak gini. Nah kita langsung gunakan contoh untuk untuk membuka baut laptop ya. Ini kita pakai yang enak ini. Ini namanya itu lupa, nggak dikasih tahu ya serinya ya. Intinya push and go ya, push and go dari Black Decker lah, yang bentuknya kayak gini. Nah ini serinya mungkin ini ya, serinya ya BD40K27 ini serinya. Tapi bentuknya kayak gini di online pasti udah jelas, karena ciri khasnya orange dan hitam ini kayak gini.
Terus oh ya, satu lagi yang fitur yang sering atau kadang ya, kadang aja karena masang CCTV saya juga nggak terlalu sering. Jadi ini untuk mengupas kabel ini. Jadi kabelnya kita taruh sini ya, misalnya kabel itu untuk dikupas plastiknya itu kita gunakan di sini kayak gitu. Udah merekam belum ya? Oke, kita kasih contoh untuk misalkan membuka kayak gini, membuka laptop ya. Jadi sangat mudah karena ini juga menggunakan apa namanya, tidak perlu ini. Jadi kita pegangannya seperti baut biasa, seperti obeng biasa. Jadi kita gunakan kayak gini. Kita setel dulu untuk melepas bautnya. Nah ini dipisah. Nah kayak gini. Nah kayak gitu. Kemudian untuk memasang itu biasanya saya gunakan apa namanya, kayak gini, kita pasang. Cuman kalau dia udah mulai agak kenceng, kita manual aja. Jadi kelebihannya bisa manual, bisa nah kita putar pakai ini. Jadi nggak sampai merusak dudukan dari bautnya itu ya. Biasanya kan untuk laptop yang ringkih, yang casing ringkih itu kan mudah, apalagi yang mungkin seri-seri lama itu kan sering meropol di bagian dalamnya ini ya. Nah ini kayak gitu. Nah kayak gitu, jadinya gampang dan dia stop and go ya. Jadi kalau kira-kira udah gitu ada menghentikan ya, dia berhenti gitu. Kalau misalkan muter gitu terus udah kayak itu, berarti dia udah gitu, berhenti sendiri gitu. Jadi nggak sampai merusak dudukannya atau merusak lubang bautnya ini kayak gitu. Jadi ini sangat worth it, sangat bagus. Dulu saya belinya di harga sekitar 370-an ya. Nanti untuk harga hari ini mungkin bisa dilihat di sendiri. Itu bagus. Saya sangat berterima kasih kepada Black Decker sudah mengeluarkan produk yang sangat membantu untuk pekerjaan saya ini ya. Kemudian ini juga bisa digunakan ya, ini juga kita bisa gunakan biasanya kalau ini kita bisa gunakan kayak gini. Nah ini juga manual bisa ya kayak gini. Terus ini juga kita bisa gunakan untuk membuka, nah kayak gitu. Cuman mungkin agak harus berhati-hati karena ini logam ya, jadi bisa melukai, bisa lecet. Cuman saya kalau sudah membawa alat ini untuk pergi servis keluar itu sudah aman gitu, tidak usah membawa banyak peralatan ya, tinggal bawa ini udah kayak nyaman gitu kalau mau bongkar-bongkar. Dan kita membongkar laptop untuk semuanya ini kita pakai satu set alat ini udah cukup, kita tidak perlu beli yang lain kayak gitu. Terus untuk kelemahan ya, mungkin kita membahas minus atau kelemahannya itu yang pertama ini magnet ya. Jadi untuk magnetnya ini dia nggak terlalu kuat, jadi kadang ini perlu saya gosokkan ke magnet lain untuk memperkuat gaya magnetnya lagi, untuk memperbarui lagi. Nah ini kadang, ini kalau ini masih nempel ya, karena memang ini kan nempel, ini bautnya ini nempel ini. Nah cuman kalau ini dilihat nempel ya, cuman dia untuk kekuatan yang lain di mata obeng yang lain tuh dia nggak terlalu kuat. Jadi perlu kita kasih sini magnet kecil gitu, atau saya biasanya akali dengan cara ditambahkan lagi gaya magnetnya itu dengan ditempelkan di magnet yang lain gitu. Itu bisa sangat membantu untuk memperkuat lagi untuk kekuatan magnetnya ini gitu. Terus untuk minus yang kedua, ini beberapa kali saya bongkar ya, karena di dalamnya ini dia untuk sistem stop and go nya ini ya, ini kita bongkar ini juga bisa pakai satu ini aja, jadi tidak perlu pakai alat lain, kita bongkar pakai
mata ini dulu, kita coba bongkar aja ya. Jadi kita akan lihat di dalamnya itu ya, injektor ini kita pasang dulu aja. Di dalamnya itu kita akan lihat sistem switchnya ya, jadi biar kita tahu sistem switchnya seperti apa dan kenapa itu menjadi kelemahan dari alat ini ya. Ini kita bongkar, ini kita bongkar nggak perlu pakai tambahan alat lain ya, pakai ini aja, pakai, karena nggak terlalu ini, nggak terlalu kan ini. Nah ini kan sudah terlepas seperti ini. Nah, ini dia. Nah ini bisa pakai, nggak usah pakai obeng lain ya, kita pakai yang alat yang tersedia di sini itu juga bisa ternyata ya. Ya mungkin dia bikin ini, menyediakan ini juga karena mungkin mengantisipasi kalau hal-hal ini ya. Ya ini kita coba. Nah ini kita akan bongkar dalamnya biar kalian tahu juga. Ini saya bongkar karena udah lama saya pakai ya, nggak garansi juga lah, nggak apa-apa, udah sering saya bongkar juga. Nah ini kita bongkar, ini bisa ini. Nah nanti biar tahu dalamnya dan kenapa harus beli alat ini untuk para teknisi ya, teman-teman teknisi, biar seneng saya pakai ini. Ini salah satu alat favorit saya ini. Sangat membantu, karena sangat membantu ya. Jadi untuk laptop, komputer, untuk printer juga masih bisa ini untuk membukain obeng ini apa, baut printer itu juga enak juga. Cuman memang ini sebenarnya harus ada tambahannya ini. Jadi sini ada tambahan, jadi kita bisa pakai karena ini matanya untuk baut printer itu terlalu kecil ini, yang ini. Dan printer itu kan kadang casingnya itu menjorok gitu kan, lubang-lubangnya bautnya itu di dalam. Jadi kalau pakai ini pasti nyanduk ini, harus pakai ini. Nah ini matanya nggak terlalu presisi sama bautnya printer itu. Nah itu yang menjadi kelemahannya juga. Ini nih, sorry ini agak susah. Nah ini kita buka bautnya biar kita tahu dalamnya ya. Nggak apa-apa, kita bongkarin aja. Nah kayak gini ya. Jadi sistem switchnya ada di sini nih. Ini sudah saya modifikasi gimana caranya biar nggak gampang. Nah ini udah pernah putus ini, jadi di sebelah sini ini udah pernah putus. Saya modifikasi biar tetap nyambung, karena ini memang dibikin sangat rigid ya. Jadi space-nya untuk ini sampai dibikin lubang kabelnya ini sangat rapih menurut saya. Cuman jadi kelemahannya juga lah, karena gerakan on off nya ini jadi kayak gini. Nah ini kan on off nya seperti ini. Nah ini yang sering tugel ini, sering terputus ini di sini, kabel sini, karena dia kan gerak terus. Nah ini jadi dia, oh ya ini ada LED-nya ya. Jadi kalau untuk ngobeng-ngobeng di dalam kegelapan ini masih bisa kelihatan. Nah ini kan kayak gini sistemnya, on. Nah, kita bisa ngukur, bisa ngatur juga untuk misalkan pengen lebih sensitif ya, berarti ininya kita dekatkan ke ini, biar begitu ditonjokkan atau di ini kan sedikit dia sudah hidup kayak gitu. Nah ini kayak gini, tuh kan cepol kan. Nah ini kayak gini sistemnya. Oke, kita pasang lagi ya, mohon maaf. Nah ini agak lepas. Matikan dulu. Nah ini kan agak
agak susah. Agak susah ini. Nah, ini pas masangnya ini kalau sampai lepas. Nah, ini harus masuk di dudukannya ini. Aduh. Nah, ini kan harus pas ya. Ini kita tekan dulu, ini masuk ke sini. 1 2 3. Oh, sudah belum. Sorry. Ini harus masuk. Nah, ini. Ini masih belum masuk. Nah, ini kan agak susah ini kalau kebongkar ini. Nah, masangnya agak susah. Nah, jadi harus kita tekan ke sini. Terus ini juga untuk bagian lednya ini kita kaca lednya ini. Nah, udah nih, udah pas ya. Sekarang pasang. Ini jangan lupa tadi kelepas. Jadi ini untuk pilihan switchnya tadi. Ini posisinya di sini. Nah, kayak gini. Oke, kita pasang lagi. Nah, ini harus hati-hati, ini kan harus presisi ya, karena nah ini jangan sampai nanti mengganggu pemasangan bautnya ini. Nah, ini harus kita masukin dulu biar enggak mengganggu nanti. Nah, ini agak, nah ini kurang presisinya di sini nanti maksud saya. Nah, ini jadi karena dia space-nya memang sedikit. Nah, ini kan ya, kayak gitu. Oke, kita pasangkan lagi. Kalau udah terpasang kayak gitu enak sebenarnya. Ini terpasang, kita pasangkan lagi posisinya sampai benar pas. Udah, kita tes dulu sebelum dibaut ya kan. Sudah maju mundur, sudah. Sekarang tinggal kita baut lagi, kita pasang lagi. Udah kayak gitu. Gimana teman-teman, jadi ini screwdriver elektrik dari Black & Decker ya. Menurut teman-teman gimana, bisa tulis di kolom komentar. Untuk tanya jawab bisa tulis di kolom komentar. Dan ini sudah saya beli yaitu 2 tahun ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk hari ini. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.